Halo sahabat Robonesia, jumpa kembali di channel pembelajaran robotika Robonesia Moroden Robotics Learning. Kali ini saya akan mengajak sahabat Robonesia sekalian untuk belajar tentang mikroprosesor dan juga microcontroller. Komponen mikroprosesor dan juga microcontroller ini merupakan satu hal yang perlu kita ketahui ketika kita belajar tentang sistem kontrol otomatis ya, termasuk dalam hal ini adalah tentang robotika. Ini adalah komponen yang sebenarnya ini komponen yang sangat kompleks ya, karena pada ilmu-ilmu tentang elektronika pastinya ada dasar-dasar yang mengawali sebelum belajar tentang mikroprosesor dan juga microcontroller. Tapi tidak mengapa, untuk video kali ini saya akan memberikan overview saja tentang dua komponen ini, komponen mikroprosesor dan juga microcontroller, berkaitan dengan definisi dan juga nanti perbedaannya di mana. Karena mungkin sebagian daripada kita atau bahkan kita yang masih awam atau pemula tentang sistem kendali, sistem elektronika yang berorientasi pada kendali otomatis, ini masih bertanya-tanya apa sih perbedaannya antara mikroprosesor dengan microcontroller. Baik ya, langsung saja kita sampaikan apa itu mikroprosesor dan juga microcontroller. Baik, apa itu mikroprosesor? Mikroprosesor adalah chip atau integrated circuit, disingkat dengan IC. Chip prosesor yang dapat digunakan sebagai Central Processing Unit atau CPU dalam pembuatan sistem komputer setelah diantarmukakan atau interface dengan komponen pendukung kerja sebuah sistem komputer yang lain, misalkan chip memori, RAM ya, dan juga ROM, Random Access Memory, dan juga Read Only Memory, kemudian dengan unit timer atau clock, kemudian dengan peripheral ya, peripheral atau port input output atau port I/O, dan juga yang lainnya di atas suatu papan sirkuit elektronika atau sering disebut dengan mainboard. Nah, ini adalah definisi daripada mikroprosesor. Untuk bentuk fisiknya sih ini seperti gambar di atasnya ini. Ini ada mikroprosesor Intel Core i5 dan juga di sini ada mikroprosesor AMD Phenom 2 ya. Nah, ini adalah contoh penggunaan daripada chip atau IC mikroprosesor ya. Ini adalah sebuah mainboard sistem komputer ya, atau komputer PC ya. Ini juga sama, cuman beda brand mungkin ya, beda brand dan juga beda konfigurasi. Yang pembuatnya juga beda mungkin karena ini juga sepertinya berbeda merek gitu ya. Ini tidak ada mereknya. Hanya yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu aplikasi daripada chip mikroprosesor itu di mana sih tempatnya? Tempatnya pada sebuah mainboard sistem komputer. Ya, komputer yang PC ya, yang tower, bukan laptop ini. Ini ada di sini ya. Ada di bagian ini. Ini ada CPU socket ini. Inilah penempatan daripada sistem chip mikroprosesornya. Kalau yang merah ini berada di sini ya. CPU socketnya di sini. Nah, dari sini sudah ketahuan nanti perbedaannya mikroprosesor dengan microcontroller itu apa. Kemudian di sini yang bagian bawah kanan ini adalah single board komputer atau brandnya sih Raspberry Pi ya. Ini Raspberry Pi ini 4B model 4 Raspberry Pi 4 model B ya. Ini yang terbaru sepertinya untuk di tahun 2022 ini, termasuk seri yang terakhir ya. Mungkin nanti setelah berapa waktu ke depan akan ada lagi, nggak tahu juga gitu ya. Dan di sini adalah yang putih silver ini adalah chip mikroprosesornya ya.
Nah, ini adalah untuk pengetahuan saya bahwasanya chip mikroprosesor ini ternyata untuk fitur-fitur lainnya seperti tadi disinggung di definisinya, untuk RAM, ROM itu ya diinterfacingkan kan ini tadi ya. Jadi dia jadi apa? Sebuah central processing unit ketika dia itu sudah diantarmukakan dengan komponen pendukung kerja sebuah sistem komputer yang lain. Ya ada RAM, ROM, kemudian timer, clock, dan ada I/O dan sebagainya itu. Yang dirangkai di atas suatu papan sirkuit elektronika atau mainboard. Nah, yang biru dan merah ini kan mainboard nih, hijau ini mainboard. Nah, ini adalah chip mikroprosesornya. Untuk memorinya di sini. Ini slot-slot ini ya, tambahan-tambahan ini memorinya mana ya? Coba ini ya. Oh, slot memorinya nih yang biru ini. Kalau yang ini biru, ini ya, di RAM memory slot ada 2. Itu. Kemudian ini juga ada tambahan-tambahan yang lain. Ya, PCI Salt untuk card yang itu tambahan dari untuk mendukung sebuah komputer ya, untuk menambah fitur. Kemudian untuk I/O-nya seperti di sini ada paralel ya. Ini ada DB25, ada DB9 untuk serial. Ini untuk keyboard dan mouse yang masih konektornya masih port PS2 ya, PS2. Nah, ini ada USB ya. Ada audio untuk audio di sini, untuk headset juga, mic dan juga headset. Dan juga ada beberapa part yang lain tentunya yang mendukung daripada sebuah komputer. Nah, kemudian ini juga sama ya. Ini ini juga sama. Ini prosesornya di sini. Nah, dia bisa bekerja sebagai bagian daripada central processing unit daripada sebuah komputer kalau dia diinterfacingkan, diantarmukakan dengan part-part pendukung sistem komputer yang lain. Ada RAM-nya di sini tadi ya. Ini DIMM memori di sini, slotnya ditambahkan di sini ya. Ini ada BIOS-nya, chip BIOS, kemudian ini I/O-nya ya, dan sebagainya. Juga ada tambahan-tambahan yang lain untuk audio dan sebagainya ya. Itu. Demikian juga Raspberry juga begitu. Di sini chip prosesornya di sini. Nah, lain sebagainya ini ada ini ya, memori ya. Ada IC, integrated circuit untuk IC. Untuk grafikalnya lihat sini ya, ada dua port HDMI di sini. Ini adalah powernya. Ini kamera ya, untuk kamera. Ini untuk audio. Ini ada USB, ada 4 ya. USB 2-nya 2, USB 3-nya 2. Dan juga ada untuk koneksi ke internet pakai Ethernetnya. Dan ini chip untuk WiFi-nya di sini. Nah, ini adalah mikroprosesor. Nanti kita coba lihat perbandingannya head to head. Nah, sekarang kita akan informasikan tentang apa itu microcontroller kalau dari mikroprosesor. Microcontroller adalah sistem komputer berukuran kecil, sering juga disebut dengan mikrokomputer, yang di dalamnya telah terintegrasi unit prosesor CPU, central processing unit, kemudian memori, ada RAM, ROM juga, kemudian peripheral input output atau I/O, dan juga pewaktu yang dikemas di dalam sebuah keping tunggal semikonduktor atau single chip komputer. Nah, kalau prosesor tadi kan terpisah-pisah ya, chipnya prosesor sendiri, nanti untuk perangkat-perangkat pendukungnya seperti memori, peripheral I/O, pewaktu itu timer ya, itu tersendiri. Nah, kalau yang di microcontroller ini semuanya CPU dan juga perangkat yang lainnya sudah dikemas dalam sebuah keping tunggal semikonduktor atau single chip komputer dengan fitur yang dapat diprogram atau dikonfigurasi menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sesuai dengan kebutuhan, atau juga dikatakan dengan programmable. Oke ya. Mikroprosesor juga sama sih, dia juga programmable, bisa diprogram juga. Untuk fitur-fiturnya bisa dikonfigurasi dengan sebuah atau satu atau lebih daripada bahasa pemrograman yang memang diperuntukkan untuk mengkonfigurasi fitur-fitur daripada mikroprosesor. Nah, perbedaannya di sini tadi ya. Nah, di dalamnya sudah terintegrasi satu chip tunggal ini contohnya di sini adalah
ada IC microcontroller dari Atmel, ini juga Atmel, ini untuk kemasan yang dual inline package, ini ada TQFP, ini dari NXP ya. Ini dalamnya sudah tercakup semua apa yang dikatakan sebagai bagian daripada komputer. Ya prosesornya, ya memorinya, peripheral IO-nya, melalui pin-pin ini ya, pin-pin kaki-kaki daripada IC-nya ini dan lain sebagainya sudah terintegrasi dalam satu chip ini. Nah, ini perbedaannya sudah mulai kelihatan kan ya, antara mikroprosesor dan juga microcontroller itu perbedaannya sudah bisa kita lihat daripada definisinya ini. Nah, sekarang kita coba untuk bandingkan ya antara mikroprosesor dengan microcontroller dilihat dari arsitektur hardware-nya. Nah, yang kita lihat yang kiri dulu, microcontroller ya atau mikrokomputer. Ini yang hitam ini adalah core-nya, CPU-nya, yang merupakan single chip ya, semikonduktor, bahannya semikonduktor. Kemudian untuk perangkat-perangkat atau komponen-komponen sebuah komputer, mikrokomputer, ini sudah terintegrasi dalam satu single chip ini. Single chip ya, ada arithmetic logic unit, ada memori, ada register, ada timer atau clock unit ya. Kemudian peripheral IO-nya semuanya sudah terintegrasi dalam sebuah single chip semikonduktor. Dan dia tinggal dipakai saja. Yang terpenting adalah memiliki kalau istilahnya hardware untuk mengirimkan dari komputer ke chip microcontroller itu. Mengirimkan apa? Programnya, yang bentuknya ya tentunya sudah bahasa mesin ya, sudah dikodifikasi atau dikompilasi dari bahasa pemrograman tingkat tinggi ya, misalkan bahasa C, C++ atau Python atau juga mungkin assembly, yang kemudian dikompil supaya menjadi bahasa mesin dan dikirimkan ke chip microcontrollernya ini. Nah, ini ya perbedaannya di sini. Kemudian kita lihat yang kanan, komputer sistem mainboard ya. Jadi ini adalah gambar sebuah blok mainboard dari sebuah komputer. Semua komputer ya. Ini mainboardnya PCB kalau ini ya. Kalau yang hitam ini kan tadi chip semikonduktor ya, single chip semikonduktor. Ini adalah PCB, gambar PCB. Nah, kemudian prosesornya ada di tengah-tengah atau dipasangkan juga seperti tadi yang gambar mainboard tadi. Ini adalah mikroprosesornya. Yang di dalamnya ada arithmetic logic unit, ada register, control unit. Nah, namun untuk komponen-komponen pendukungnya yang dimana dia akan mikroprosesor berfungsi sebagai CPU atau Central Processing Unit. Untuk komponen memorinya, untuk RAM-nya dan juga memori ROM-nya juga terpisah. Dia diinterfacingkan antara dia chip sendiri ya, memorinya ini ada chipnya sendiri yang itu harus diinterfacing dengan mikroprosesor supaya bisa difungsikan sebagai bagian daripada sistem komputer. Kemudian juga sama bagian clock dan juga kontrol unitnya juga sama, dia terpisah daripada chip mikroprosesornya ini ya. Yang hitam ini kan IC ya, chip chip semikonduktor juga gitu. Kemudian sama juga peripheral IO-nya juga tidak di dalam chipnya, tapi di luar daripada chip mikroprosesor. Dia diletakkan di PCB-nya, di mainboard-nya ini tadi, di mainboard daripada sistem komputer. Nah, dari sini kelihatan ya perbedaannya antara mikroprosesor dengan microcontroller. Yang paling mencolok adalah perbedaan bahwasannya walau untuk untuk microcontroller ini adalah sebuah mikrokomputer yang sudah lengkap, bisa langsung digunakan ya, tentunya dengan pengetahuan tentang penggunaan mikrocontroller ya. Tapi kalau untuk mikroprosesor ini tidak bisa. Ini chip mikroprosesor tapi dia tidak bisa berdiri sendiri untuk bekerja sebagai Central Processing Unit sebuah sistem komputer ya, tidak bisa. Dia harus diinterfacingkan dengan memori, dengan memori RAM, data RAM itu memori data. Kalau memori RAM ini RAM, read only memory itu memori program ya.
kemudian juga dengan timer atau clock control unit, dengan peripheral I/O-nya dan sebagainya itu dia terpisah, dia harus diintegrasikan pada sebuah papan main PCB atau mainboard ini. Itu ya perbedaannya gitu. Jadi kalau microcontroller itu bisa berdiri sendiri, bisa digunakan langsung untuk membangun sebuah sistem kontrol otomatis. Kalau mikroprosesor dia harus diletakkan pada sebuah PCB dan juga ditambahkan dengan perangkat-perangkat pendukungnya supaya dia menjadi sistem komputer. Nah, kemudian perbandingan lagi nih mikroprosesor dan juga microcontroller dilihat dari aplikasinya. Mikroprosesor ini hanya dapat digunakan sebagai central processing unit sebuah sistem komputer ya. Walaupun untuk single SBC, single board komputer seperti Raspberry, Latte Panda, ada Beaglebone atau Jetson ya, yang terakhir dari Nvidia itu bisa langsung digunakan juga, tapi dia kecil ya, karena kecil dia bisa diaplikasikan pada sistem embedded system, termasuk bisa dipakai pada pengendali robot gitu. Nah, untuk microcontroller dapat digunakan atau ditanam embedded ya sebagai perangkat pengendali utama, core atau main control unit, berbagai macam sistem berorientasi kendali otomatis dengan komponen pendukung yang minimum dan berbiaya rendah. Ya, bedanya kalau memang digunakan pada sebuah aplikasi sistem tertanam ya, kontrol sistem yang itu embedded ya, tertanam pada sistemnya, kalau sama-sama dipakai untuk itu, mungkin microcontroller menjadi pilihan karena lebih murah untuk aplikasinya, termasuk hardware-nya ya. Ini satu chip aja sudah bisa digunakan. Kalau ini kan chip controller, tapi harus menambahkan chip-chip atau komponen-komponen lain untuk RAM dan ROM-nya, untuk I/O-nya ini masih belum ada. Jadi untuk mikroprosesor belum bisa. Ya harus nambahin perangkat yang lainnya itu tadi. Ya, atau solusinya adalah menggunakan mini komputer atau single board komputer seperti Raspberry gitu. Secara performa juga berbeda ya, misalkan kalau mikroprosesor ini bisa menggunakan sistem operasi pada dia untuk sistem mikroprosesor ini pada sistem ya, kalau sudah diintegrasikan dengan komponen yang lain menjadi sebuah sistem komputer yang itu sifatnya mini ya, atau pada mini komputer atau seperti Raspberry begitu, dia bisa diberikan sistem operasi. Nah, sedangkan microcontroller tidak bisa. Tapi nanti pada bahasan microcontroller akan ada namanya RTOS, Real Time Operating System ya, yang mana itu ya secara fungsi hampir mirip dengan sistem operasi yang ada di sistem komputer ya, begitu, yang itu mengaplikasikan chip mikroprosesor. Oke, ini adalah perbandingan antara mikroprosesor dan microcontroller dilihat dari aplikasinya. Nah, sekarang jenis mikroprosesor atau juga microcontroller. Nah, jenis mikroprosesor atau microcontroller ini dibagi, ini kalau dilihat dari 3 sisi ya. Pertama, mikroprosesor atau microcontroller dilihat dari pertama lebar register atau bus data, kemudian dilihat dari arsitektur hardware-nya, dan juga yang ketiga dilihat dari sisi kompleksitas instruksi. Nah, di sini mikroprosesor atau microcontroller itu kalau kita lihat dari lebar registernya atau lebar bus datanya, ini ada 4 jenis, yaitu mikroprosesor atau microcontroller 8 bit ya, 16 bit, 32 bit atau 64 bit. Nggak tahu kalau ini kemudian ada yang selanjutnya ya, yang 128 bit, 256 bit itu mungkin atau juga. Nah, namanya teknologi terus berkembang ya. Nah, untuk jenis mikroprosesor atau microcontroller untuk yang kita lihat dari segi arsitektur hardware-nya ada 2, yaitu microcontroller atau mikroprosesor arsitektur Harvard dan juga von Neumann. Ada 2. Nanti kita jelaskan masing-masing ya, yang ini dan juga yang ini. Termasuk yang ketiga, jenis mikroprosesor atau microcontroller yang kita lihat dari sisi kompleksitas instruksi ada 2. Ada CISC dan juga
RISC. Complex Instruction apa ya? Lupa saya ingatan. Nanti kita akan bahas apa CISC dan juga RISC. Oke ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, pertama jenis microprosesor atau microcontroller berdasarkan lebar bus data atau register. Nah, di sini ada contoh ya, ini contoh microprosesor atau microcontroller 8 bit. Ini contoh yang 8 bit, ini maksudnya lebar registernya ada 8 bit ya, 0 dari kanan ya, 0 sampai 7, berarti ini 8 bit. Kemudian jenis microprosesor atau microcontroller yang 16 bit. Jadi lebar data atau registernya itu, bus datanya itu lebarnya 16 bit dari 0 sampai 15. Ya, ini sumbernya dari datasheet microcontroller ya atau microprosesor. Kemudian untuk yang 32 bit juga lebar datanya ini yang lebarnya sejauh selebar 32 bit. Tapi susunannya menjadi dua lapis ya. Ini 0 sampai 15, kemudian ini 16 bit ke 16 sampai bit ke 31. Ini yang 32 bit. Kemudian jenis microprosesor atau juga microcontroller yang 64 bit. Ini juga sama. Ini posisinya seperti ini ya. Ini masing-masing blok ini ada berarti 8 bit ya. 8 kali 1 2 3 4 benar. 8. Ini 8 32. Kemudian 8 64 ya, dari 0 sampai 63. Itu. Nah, ini adalah jenis microprosesor atau microcontroller berkaitan dengan lebar bus datanya atau registernya. 8 bit, 16 bit, 32 bit atau 64 bit. Nah, ini sekarang jenis microprosesor atau microcontroller berdasarkan arsitektur hardware-nya. Yaitu ada dua tadi ya, arsitektur von Neumann dan juga arsitektur Harvard. Apa sih bedanya? Ini untuk arsitektur von Neumann. Microprosesor atau microcontroller arsitektur von Neumann hanya memiliki satu blok memori unitnya ini ya. Memori unit satu blok aja dan satu bus data. Jadi komunikasi antara CPU-nya dengan memori unit itu sama nanti, menjadi dalam satu bus saja. Jadi di sini karena pertukaran data semuanya menggunakan bus data yang sama, maka bus data akan overload. Komunikasi menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Nah, jadi kemudian CPU dapat membaca dan menulis instruksi atau data dari atau ke memori unit, namun tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Ya, karena data dan instruksi menggunakan bus data yang sama. Nah, jadi kalau komputer kan harusnya ada RAM dan ROM ya. Nah, tapi di sini jadi satu, kemudian bus datanya juga satu. Jadi untuk penggunaan penulisan data dan juga program ini dilakukan secara berurutan, gantian. Ya, ngirim data dulu atau menulis data dulu atau baca dulu atau sebaliknya. Ya, ngirim data atau baca data kan di sini. Kalau ini kan ngirim, ini baca, simpan di sini ya. Itu. Jadi ini adalah arsitektur von Neumann seperti ini. Nah, coba kita bandingkan dengan arsitektur yang Harvard ya. Kalau arsitektur Harvard ini mikroprosesornya memiliki dua bus data ya, 1, 2 ya, yang masing-masing yang terpisah. Kalau ini kan menjadi satu nih, untuk memori RAM dan ROM-nya jadi satu. Ini terpisah atau berbeda. Satu bus data untuk menghubungkan kontrol unit CPU ya, CPU dengan ini, kontrol unit itu CPU ke memori RAM, memori data ya. Dan satu bus data menghubungkan CPU ke ROM atau memori program atau memori perintah. Ini ya, ROM, ini RAM-nya. Jadi dia bisa independen dalam operasinya. Dengan demikian CPU dapat membaca instruksi dan mengakses memori data secara bersamaan. Jadi CPU bisa akses ini ya,
data dan juga menyimpan program juga dalam waktu yang sama bisa secara paralel. Kalau ini tadi harus serial, tunggu dulu. Mau baca data atau ngirim program, ngirim perintah, itu berbeda. Ini harus nunggu dulu kalau yang von Neumann. Tapi kalau untuk arsitektur Harvard ini dia terpisah, jadi bisa dilakukan secara bersamaan. Sehingga tentunya untuk arsitektur von Neumann ini lambat ya proses kerja daripada komputer yang menggunakan mikroprosesor atau mikrokontroler yang von Neumann ini. Tapi kalau untuk komputer yang menggunakan mikroprosesor dengan arsitektur Harvard, maka tentunya proses daripada kerja komputer akan lebih cepat gitu. Nah, kemudian jenis mikroprosesor dan juga mikrokontroler berdasarkan kompleksitas instruksi. Nah, kalau dilihat dari kompleksitas instruksi, ada 2 jenis mikroprosesor atau mikrokontroler, yaitu tadi singkatannya saya lupa, CISC atau Complex Instruction Set Computing, dan yang kedua adalah RISC yaitu Reduced Instruction Set Computing. Untuk filosofi arsitektur CISC adalah memindahkan kerumitan software ke dalam hardware. Nah, bermacam-macam instruksi yang mendekati bahasa pemrograman tingkat tinggi dibuat dengan tujuan untuk memudahkan programmer membuat programnya. Ini yang filosofi daripada mikroprosesor atau mikrokontroler CISC ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk mikrokontroler atau mikroprosesor RISC, Reduced Instruction Set Computing, filosofinya adalah arsitektur prosesor yang tidak rumit dengan membatasi jumlah instruksi hanya pada instruksi dasar yang diperlukan saja. Sehingga kerumitan membuat program dalam bahasa mesin ya diatasi dengan membuat bahasa program tingkat tinggi dan compiler yang sesuai. Nah, jadi ini kalau ini instruksinya banyak, kalau yang RISC ini instruksinya sedikit. Nah, jika dibandingkan, ini ada tabelnya ya. Untuk CISC dia jumlah instruksinya banyak, RISC jumlah instruksinya sedikit. Kemudian CISC kompleksitas instruksi tinggi ya, multi clock. Kemudian kalau RISC kompleksitas instruksinya rendah, karena sedikit tadi jumlahnya. Kemudian ukuran program kecil kalau untuk CISC, namun kecepatan rendah. Sedangkan RISC ini ya ukuran programnya besar, namun kecepatannya relatif lebih cepat daripada yang CISC. Jadi kalau disuruh memilih antara mikroprosesor atau juga mikrokontroler yang dengan menggunakan kompleksitas instruksi yang tinggi dan juga yang rendah, pasti pilih yang rendah ya, yang RISC begitu. Nah, ini tadi rekan-rekan Rabonesia sekalian sedikit overview tentang mikroprosesor mikroprosesor dan juga mikrokontroler. Yang ini juga nanti akan kalau kita mengetahui tentang ini nanti akan lebih ya mengantarkan pengetahuan tentang penggunaannya lebih lanjut nanti dalam sistem kendali otomatis yang konteksnya kalau di Robonesia berarti nanti untuk pembuatan sistem robotika ya, untuk sistem kontrol daripada sebuah robot misalkan begitu menggunakan mikrokontroler atau mikroprosesor. Jika nanti mungkin nanti aplikasinya akan kami buatkan menggunakan Raspberry atau single board komputer yang lainnya seperti Latte Panda, BeagleBone dan sebagainya. Ya, demikian penjelasan kami tentang mikroprosesor dan juga mikrokontroler. Semoga bisa memberikan pencerahan, mungkin pengetahuan baru bagi rekan-rekan yang masih pemula dan akan belajar robotika dan baru mengenal tentang mikroprosesor dan juga mikrokontroler. Maka semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai bertemu kembali pada video-video kami selanjutnya.